Halo, jadi mau bahas sedikit sama yang lagi rame tuh filler payudara ya. Dan ada korbannya yang sampai rusak payudaranya jadi infeksi dan macam-macam. Sebenarnya udah pernah dibahas sebelum-sebelumnya di sini. Nih, di tanggal 25 Februari pun udah aku bilang juga bahwa ada yang nanya nih kan, filler pantat aman nggak dok? Tidak aman ya. Filler pantat, filler payudara itu nggak ada tuh ilmunya kayak gitu. Itu ilmu zaman dulu banget yang sudah obsolete, yang sudah basi, yang sudah nggak dipakai lagi oleh para ahli karena puluhan tahun yang lalu udah di-ban, udah dilarang. Nggak ada lagi itu ceritanya dokter yang beneran ya ngerjain kayak gini-ginian gitu. Itu sangat-sangat tidak aman. Kalau kalian mau memperbesar payudara, memperbesar pantat itu dengan implan ya, implan silikon itu aman. Tentu saja dikerjakan oleh dokter yang kompeten ya, dokter bedah plastik. Terus yang kedua bisa pilihannya dengan fat transfer. Jadi diambil lemak dari tempat lain, misalnya dari perut, dari paha gitu, terus ditanam tuh di payudara atau di pantat. Itu boleh. Itu ada ilmunya kalau itu benar. Tapi kalau yang filler pantat, filler payudara itu tidak betul. Itu ilmunya salah, sesat banget, ilegal. Nah, yang terjadi saat ini adalah tindakan medis ilegal tadi dan dilakukan oleh orang yang tidak berkompeten sama sekali. Ya, dilakukan oleh orang awam. Ini padahal dulu udah pernah nih dibahas. Tanggal 25 Februari kemarin juga kita ngomongin ini nih, tindakan medis ilegal. Ya, terjadi infeksi nih, contohnya kayak gini. Nah, terus yang kemarin lagi rame dilakukan oleh salon-salonan, salon serba berbisa nih. Aku ambil dari postingannya Fortugi ya, kalian masih bisa cek di postingannya sana. Jadi ada salon namanya ini nih ya, tertera di situ tuh gitu. Dia ngerjain filler payudara. Ada pasien, ada klien dia pasanglah filler payudara di sana dan ternyata ada kerusakan. Nih, sampai kayak gini. Ya, rusak jaringannya. Dia sampai operasi beberapa kali. Ini dia bilang, udah operasi 2 kali, masuk RS 3 kali, dan sekarang masih belum kelar. Nah, pasien ini kemarin sempat bikin akun untuk ngumpulin foto-fotonya, di-share untuk bahan pembelajaran, tapi ternyata foto-fotonya terus diarsip lagi, diambil lagi, karena dia ditakut-takutin, dia digertak sama si pemilik salon ini nih, sama si pemilik salon ini. Katanya itu pencemaran nama baik. Nggak masuk akal kan? Memang nggak masuk akal, memang nggak punya otak si orang ini gitu ya. Jadi hati-hati teman-teman, hati-hati, ekstra hati-hati. Jangan mudah terpikat dengan iming-iming, tergiur dengan iming-iming harga murah. Ini bisa dilihat, ini saya ambil juga dari postingan Kortugi. Tempatnya kayak gini. Ada nggak kira-kira klinik dokter yang tempatnya kayak gini? Ini jelas-jelas bukan dokter sih pasti yang praktek di sini, ya kan? Hati-hati sekali lagi, jangan mudah tergiur dengan iklan-iklan yang terlalu bombastis, murah, tapi nanti ujung-ujungnya hancur. Ya, ini contoh yang ini iklan di sini, yang di atas ini banyak banget ada di media sosial iklan-iklan kayak gini nih. Silahkan dibaca. Behel filler itu tindakan medis, ya. Jadi harus dikerjakan oleh dokter. Behel filler, pasang bracket, pasang veneer gigi itu tindakan medis. Kalau mau pasang behel, pasang bracket, pasang veneer ya ke dokter gigi. Kalau mau filler, ya ke dokter beneran. Tapi filler payudara dan filler bokong itu tidak ada. Kalau mau perbesar payudara, perbesar bokong, implan atau fat transfer namanya. Ya, sekali lagi, jangan mau tergiur dengan hal-hal kayak gitu. Kalau sudah kayak gini, ya udah tinggal nangis aja loh. Emang orang salon itu mau tanggung jawab? Ya enggak. Yang ada malah dia ngertak si korbannya. Kan kasihan banget. Gitu. Ya, jadi jangan mudah tergiur dengan hal-hal seperti itu. Ini sudah dibahas kemarin juga. Kenapa sih
kok masih banyak banget yang ilegal ini berseliweran? Karena peminatnya masih banyak banget, ya. Yang mau dikerjain di sana tuh banyak banget gitu. Yang teredukasi, yang belum teredukasi masih banyak banget. Jadi masih banyak banget yang mudah dibohongi. Yuk teman-teman, kalau ada informasi yang baik, informasi yang tepat, tolong bantu sebarkan gitu. Nggak perlu keluar duit kok menyebarkan hal-hal baik itu. Main Instagram kan, main sosmed kan, kalau ada info yang baik, share. Jangan cuman berita yang negatif-negatif, yang gosip-gosip itu yang viral jadinya. Karena hal bener kayak gini, informasi bener kayak gini, nggak bisa dokter-dokter atau yang paham ilmunya itu terus menyebarkan sendiri, tuh nggak bisa. Kita kalau mau edukasi, kita perlu bareng-bareng sayang. Kita nggak bisa edukasi sendiri. Contohnya saya ini dari tanggal kemarin 25 Februari dan beberapa tahun yang lalu sudah keluar-keluar tentang ini. Tapi kan suara saya tuh nggak gede, suara saya cuma kecil. Dan suara dokter-dokter lain tuh juga kecil, nggak bisa menggaung. Kita bukan sosok yang punya follower berjuta-juta kayak artis, jadi suara kita tuh nggak kedengeran. Supaya suara edukasi ini kedengeran, tolong bantu menyebarkan. Nggak butuh dana, nggak butuh tenaga banyak kok, cuman klik share aja. Siapa tahu sharing yang kita bagikan itu bisa menyelamatkan orang lain yang tadinya nggak tahu, karena baca share dari kita jadi paham, oh ternyata kayak gitu nggak boleh ya, oh ternyata kalau mau pasang behel tuh harus ke dokter gigi ya, oh kalau mau pasang veneer tuh ke dokter gigi, oh kalau mau pasang filler, tarik benang, injeksi botox itu ke dokter ya, gitu loh ya. Yuk kita sama-sama edukasi bareng-bareng supaya pinternya juga bareng-bareng gitu ya. Kemudian juga ada yang menarik kemarin, ada yang bilang ke saya, tapi dok katanya filler payudara sama bokong ini kan nggak boleh, itu tindakan ilegal. Tapi kok kenapa ada dokter-dokter yang masih mengerjakan, walaupun itu cuma beberapa, segelintir kecil banget. Ada beberapa dokter beneran. Kenapa kok dokter beneran masih ada yang mengerjakan tindakan ilegal seperti ini? Saya jawab, itu adalah oknum yang fakir ilmu dan haus cuan. Tolong banget, mendingan gak usah pergi ke sana deh, gitu ya. Oknum ini ya sangat-sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan tindakannya. Jadi mendingan udah deh, gak usah pergi ke sana. Kalau mau kalau mau besarin payudara, kalau mau besarin pantat, ke dokter spesialis bedah plastik ya, untuk implan, untuk fat transfer. Itu sudah jalan yang paling benar ya. Yuk kita bareng-bareng edukasi, yuk kita bareng-bareng menyebarkan informasi yang benar supaya tidak berjatuhan lagi korban-korban yang kayak kemarin. Kasihan banget loh. Ya, kasihan banget loh. Itu rugi udah double-double. Badannya babak belur, badannya rusak, ya kan? Belum lagi dia rugi tenaga, rugi biaya, rugi waktu, kan kasihan banget. Ya, jadi yuk kita edukasi bareng-bareng. Hal-hal yang negatif itu, hal-hal yang gak bener, jangan dilarisin. Udah biarin aja. Mereka kalau misalnya gak ada pasien atau gak ada klien yang datang, mereka mati sendiri gitu loh. Masalahnya adalah saat ini klien masih banyak, permintaan masih banyak karena pada belum tahu. Makanya masih berdatangan ke tempat-tempat yang gak beres kayak gitu. Ya, gitu. Oke. Yuk kita bareng-bareng, edukasi bareng-bareng supaya semuanya juga paham tentang hal ini gitu. Ya. Serem banget, iya serem banget. Makanya justru ini diedukasi biar orang-orang pada paham gitu loh. Ini nggak boleh terjadi lagi. Cukup satu korban. Saya yakin di luar sana masih ada banyak korban tapi nggak berani bersuara mungkin gitu, ya kan? Nggak berani bersuara. Jadi kita appreciate banget sama Mbak yang sudah berani untuk menyuarakan ini. Ya, kita dukung supaya katanya terakhir beliau bikin laporan sih, mudah-mudahan jalan proses hukumnya gitu ya. Dan mudah-mudahan sih nggak terjadi lagi seperti ini tuh, jangan terjadi lagi ya, jangan terjadi lagi.
Udah deh, biarin aja orang-orang yang ilegal itu, yang ngerjain salon-salonan, tukang-tukang filler yang nggak jelas itu, udah biarin aja gitu, nggak usah didatengin. Biarin aja orang yang nggak punya otak itu, biarin aja dengan kebodohannya sendiri. Kita jangan ikut-ikutan bodoh ya, kita jangan ikut-ikutan bodoh. Yuk kita pinterin diri kita, buka wawasan, informasi yang luas, sebarkan informasi yang benar, sebarkan ilmu yang benar gitu. Jangan membodohi masyarakat. Tolong, kalau ada nih di sini yang masih praktek ilegal kayak gitu, tolong jangan membodohi masyarakat. Kalau kalian mau bodoh sendiri silahkan, tapi nggak usah merugikan orang lain juga gitu. Ini masalahnya udahlah dia bodoh, ngajak-ngajak orang dan bikin rusak badan orang lagi, kan gitu, mencelakakan orang lain ya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan semuanya bisa lebih pintar lagi setelah ini ya.